Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima sabako nasiril haqqi bil haqqi wal hadi illa sirotikal mustaqim wa ala alihil haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam. Wilujeng wengi, sugeng dalu, sampurasun. Aki malam ini akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tentang sejarah operasional. Ada satu gerakan nasional yang kurang dikenal oleh para petugas. Ini Aki rada kaget, yaitu gerakan pembangunan keluarga prasejahtera atau GPKPS. Mungkin yang tidak dikenal itu namanya, kalau pekerjaannya mah dikerjakan ya, karena ini sifatnya nasional. Gimana kronologisnya? Jadi kita setelah melaksanakan atau membentuk Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Nah, itu yang terdiri dari 8 bab dan 29 pasal, singkat tapi itu bermakna dalam. Memang rebutan saat itu. Depdagri sudah siap menyiapkan kependudukan lah gitu, kurang lebih seperti itu, rebutan. Tapi yang paling utama itu adalah usulan dari pihak kita BKKBN. Ya, nah Undang-Undang Nomor 1092 ini tentang pembangunan keluarga, kemudian kita bagaimana merubah segala sesuatunya. Pertama, hari KB yang kemudian dilanjutkan Pertasi Kencana dirubah tahun 93 menjadi Hari Keluarga, dicanangkan di Lampung itu ya. Yang kedua, kita membentuk bina-bina keluarga. Namun sebelum itu kita membuat kebijakan tentang 3 gerakan. Ya, 3 gerakan. GRKS, GKKS, GEKS. Jangan lupa. GRKS Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, GKKS Gerakan Ketahanan Keluarga Sejahtera, GEKS Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Dibentuklah bina-bina keluarga. Ya, di dalam operasional kita itu ada bina keluarga baru kawin, ada bina keluarga pranikah, bina keluarga lansia, keluarga remaja, keluarga macam-macam, anak satu, keluarga hamil dan lain sebagainya. Itu upaya kita dalam rangka pembangunan keluarga. Nah, setelah itu juga kita bikin indikator-indikator keluarga sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 itu, yaitu bab 1 pasal 1 ayat 11. Jadi ayat 11 itu keluarga sejahtera dulu, atau ayat 12, antara 11 dan 12 ya, itu agak lupa sedikit. Yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah ya, dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Apalagi si Aki apa? Tahun 92 kan belum begitu lama. Kemudian dari kalimat itu dibikin indikator, yaitu 23 indikator. Nah, ini yang paling prioritas kita itu terus melaksanakan pendataan keluarga yang 23 indikator itu. Pendataan keluarga yang pertama dicanangkan 1994. Itu total seluruh Indonesia ya, pakai sigalabang, pakai manual ya, dengan 83 kolom.
Kenapa Ki 83 kolom? Ya bilang dihitung aja lah. Mungkin sekarang juga masih ada tuh arsipnya R1KS. 83 satu kolom itu dari nomor urut, nama suami, nama istri, umur, alamat, jumlah anak. Terus kalau ikut KB itu ditulis. Misalnya kontrasepsinya 1 itu kalau 10 ya 10. Ditambah lagi kalau tidak ikut KB alasannya kalau 5 ya 5. Sudah berapa itu? Sudah 25 lebih. Ditambah dengan 23 indikator KS dan lain sebagainya. Wah itu jadi 83. Lihir. Ya kalau ditanya apa R1KS nomor 1 apa? Nomor urut. Nomor 83 apa? Keterangan. Apa ya? Kepala BKKBN Kabupaten kan waktu itu. Nah kemudian dari situ kita milih dulu yang mana yang prioritas. Yang prioritasnya adalah yang praes. Yang praes ini yaitu 5 cirinya. 5 cirinya. 1, tidak melaksanakan ibadah. Yang kedua, rumahnya lantainya dari tanah. Yang ketiga, kalau berobat ke dukun. Yang keempat, bajunya hanya punya 1 dan makannya kurang dari 2 kali sehari. Itu praes waktu itu. Nah ini yang dikejar, semua itu harus lenyap indikatornya. Ya. Akhirnya kita melaksanakan gerakan pembangunan prasejahtera dengan macam-macam. Ya, dengan macam-macam. Ya, karena apa? Yang pertama pemerintah mengadakan si data ini dibawa kemana? Oleh Bapak Presiden dengan Pak Haryono ke Jimbaran Bali dengan Apindo dengan para pengusaha. CSR-nya yang 25% itu untuk tak kesra dan pokesra. Tabungan keluarga sejahtera dan adalah kredit keluarga sejahtera dan termasuk KPKU. Kredit pengembangan usaha itu. 3 itu. Jadi semua prasejahtera mendapat rekening dengan isinya adalah 2.000 perak. Itu latihan. Kata Pak Haryono itu bukan modal tapi modul itu. Dan kreditnya itu tak keseranya itu 20.000 untuk tukang dagang goyen dan lain-lain. Namanya juga prasejahtera, ya. Itu yang dilaksanakan. Bagaimana kita melaksanakannya di situ? Ada yang disebut dengan sarasehan RT. Jadi peta RT yang prasejahtera dengan yang tidak sejahtera, sejahtera 1 dan lain sebagainya, di situ ada gambar-gambarnya. Nah itu disarasehankan dengan lelang kepedulian. Nih Pak Haji, ini rumah Bi Icih yang sebelah sini, ini praes. Pak Haji itu kan banyak. Oh kalau gitu, sudahlah kalau mau plester dari saya kesiknya, pasirnya, dari saya semennya, begitu. Yang tidak punya baju dikirim oleh yang punya baju. Itulah yang gerakan kita yang di mana-mana. Silakanlah tanya tuh Buru Ana, Pak Darto. Dulu katanya lelang kepedulian. Ya lelang kepedulian itu adalah subsidi silang. Orang yang kaya memberi kepada orang yang miskin. Itu ya, jadi gerakannya gencar sekali. Yang paling utama dan gencar adalah pelesterisasi. Si Aki kacau ai subuh teh sok ya biasalah. Nah pelesterisasi, gencar sekali pelesterisasi ini, terutama kita mengetuk hati para pengusaha. Nah Aki waktu itu sedang di Tangerang itu kan itu ada mall namanya Super Mall Karawaci. Setiap minggu itu main kembang api, wah itu jutaan, itu puluhan juta itu. Nah di belakang pagar Super Mall Karawaci yang besarnya paling besar di Asia di Asia Tenggara waktu itu keluarga praes, daerah Curug ke situ tuh ya, itu diketuk para, dan pengetukan hati itu luar biasa. Banyak pengusaha yang mengatakan saya sudah setor Ki di Jimbaran, tapi di sini belum, di sini setor lagi. Wah ini sebetulnya panjang ceritanya ya. Jadi digerakkan oleh kita bukan truk lagi, kontainer membawa itu semen itu ya, gerakan semua. Kita bergerak, semua orang pelesterisasi, rumahnya
lantai, kemudian orangnya dikasih biaya makan dan lain sebagainya. Itulah kira-kira gerakan-gerakan itu. Sehingga 5 indikator itu banyak yang lenyap di keluarga. Jadi jelas kan? Netes. Akhirnya alhamdulillah ya, ternyata Tangerang dinyatakan waktu itu adalah terbaik se-Indonesia. Itu jumlah praesnya saja. Oh, kalau Aki ceritakan proses pendataannya juga itu hebat. Kalau orang lain itu pendataan itu adalah kader mendata bupati, itu udahlah logis di mono-mono. So, pakai ini dibalik, bupati mendata prasejahtera. Luut lihat kesang, padahal bupati Tangerang itu bukan edel-edel, duitnya juga ya Allah, udahlah gitu kira-kira ya. Nah, akhirnya karena menang di Tangerang ini, alhamdulillah dipercaya oleh pusat. Ya, waktu itu kepemimpinannya masih Pak Haryono Suyono, supaya pencanangan Takesra Kokesra tahun 1997 dilaksanakan di Tangerang untuk tingkat nasional. Aki mencari lapang, karena lapang Kotama itu kepunyaan Kotama dia, akhirnya mendapat di Cisoka yang sudah dekat ke Serang itu, di lapang Cisoka. Disitulah tari-tarian dan lain sebagainya, sehingga kata Aki juga, Aki membeli payung dari Tasikmalaya itu hampir 1 truk dengan lain-lainnya ya. Itulah Takesra Kokesra. Jadi kita diberi rakyat itu benar-benar dientaskan, diberi modal, diberi tabungan. Akhirnya tabungan ternyata yang 2000 itu dia belajar jadi ke bank. Duitnya tidak disimpan lagi di bawah bantal, tapi dimasukkan ke bank. Akhirnya Takesra itu, tabungan keluarga sejahtera itu melambung, bukan hanya itu. Sehingga itulah pendidikan, yaitu yang disebut dengan edukasi kita. Saya kira itu aja dari Aki. Ini gambaran kalau mau konsultasi ya, sekarang kan belum ada ya. Bukan hal yang mustahil, tapi kalau memang mau digerakkan pembangunan keluarga kita itu arahnya kemana? Kita tunggu. Pak Teguh sudah memberikan senian, kita sudah membuat bangga. Mungkin itu indikator yang akan kita intervensi kepada setiap keluarga itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.